Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan teman-teman muda yang terkasih dalam Yesus Kristus. Ada sebuah cerita, seorang tentara bernama Tono itu membawa istrinya yang sedang hamil tua, namanya adalah Tini. Sudah hafal ya? Lama-lama saya nggak usah khotbah udah tahu pasti ya. Antara Tono dan Tini saja, dua orang itu. Membawa Tini yang sudah hamil tua karena melihat ini istrinya sudah ada tanda-tanda mau melahirkan, maka dia dibawa ke rumah sakit, dan rumah sakit Katolik yang dia bawa di situ BKIA, Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak. Tetapi Tono mengatakan kepada perawat ketika sudah di ruang rawat, "Ambillah salib itu dari tempatnya. Saya tidak mau mata bayi saya melihat wajah Kristus." Karena di ruangan itu ada salib Kristus. Para perawat pun mengangkat salib itu dari gantungannya. Dan malam itu juga Tini itu melahirkan. Dan kemudian Tono bertanya kepada perawat, "Bagaimana dengan kondisi bayi saya? Apakah dia baik-baik saja?" Perawat itu mengatakan kondisi bayi Bapak baik-baik saja, tetapi dia tidak akan melihat Kristus. Tono langsung menyaut, "Betul, itu yang saya harapkan. Dia tidak usah melihat Kristus." Lalu perawat itu menyambung, "Keinginanmu itu memang sungguh jahat, tetapi Tuhan sudah mendengarnya karena anakmu dilahirkan buta." Lewat cerita ini saya ingin menggambarkan ada situasi yang sangat berbeda, kontras jauh, yang paradoks antara Tono yang mengharapkan meskipun mengharapkan supaya tidak melihat Kristus. Tetapi Bartomeus yang kita dengarkan hari ini, ia tidak melihat, ia buta, tetapi ingin melihat Yesus. Siapakah sesungguhnya Bartomeus ini? Bartimeus ini seorang pengemis yang biasa berkumpul di pinggir jalan menuju Yeriko untuk memperoleh sedekah. Seperti yang saya gambarkan tadi, seorang buta itu dikategorikan sebagai seorang yang tersingkir, maka dia selalu kemudian dipinggirkan. Gambaran orang yang kemudian bahkan dibungkam, tidak boleh bersuara, tidak didengarkan, dan kemudian hidup di dalam situasi yang penuh keterbatasan, bahkan ngomong saja tidak berani. Dia tergantung atas belas kasih pemberian orang di sekitarnya, maka dia menjadi pengemis. Mungkin Bartimeus adalah bentuk dari perwujudan orang-orang yang saat ini juga mengalami situasi yang tidak mudah. Orang yang mungkin disingkirkan, orang mungkin yang tidak punya hak suara. Kalau bersuara kemudian tidak didengarkan, atau kemudian diisolasi. Mungkin ada banyak teman-teman muda juga merasakan kalau boleh ngomong, saya ingin ngomong kepada bos saya. Tetapi karena kondisi, situasi, dan posisi saya selalu harus mengatakan ya dan ya. Seringkali saya sebagai anak juga ingin ngomong kepada orang tua, tetapi tidak ada kuasa rasanya. Kalau ngomong takut salah, ngomong sedikit langsung dimarahi, tidak dikasih uang saku. Lebih baik diam, tapi uang sakunya lancar. Atau kepada bapak ibu guru, rasanya hidup ini kok seperti harus mengatakan ya, gak berani speak up, gak berani ngomong sedikit pun. Bartimeus rasanya menjadi gambaran kita. Saking gak tahannya dia menjadi pribadi yang kemudian disingkirkan, menjadi pribadi yang tidak boleh ngomong, yang menjadi pribadi yang tidak pernah didengarkan, akhirnya dia lantang bicara keras. Seperti rasanya kita yang kemudian bisa bicara hanya pada Tuhan. Saya hanya bicara pada siapa lagi? Tidak ada orang yang mau mendengarkan saya. Tidak ada lagi orang yang peduli pada saya. Saya sepertinya menjadi orang yang terbuang. Maka kemudian dia ketika melihat Tuhan datang berani untuk ngomong. Seperti ketika kita bisa ngomong hanya pada Tuhan. Ketika kita berdoa. Sampai kemudian Bartimeus berteriak, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku."
Kalau kita sedang terpuruk, kalau ada banyak hal yang membuat kita itu pedih karena tidak diterima oleh banyak orang, kita merasa apa yang menjadi salahku, dosa apa yang kemudian aku rasakan, yang telah diberikan kepadaku, sehingga banyak orang kemudian mengadili aku, menyingkirkan aku dan sebagainya. Kemudian kita berani berteriak pada Tuhan, Tuhan kasihanilah aku. Bartimius yang kemudian berani bersuara, berani menyuarakan apa yang dia alami kepada Yesus. Yesus putra Daud, kasihanilah aku. Dan Yesus mendengarkan dan bertanya, apa yang engkau kehendaki atas dirimu? Dan kemudian Bartimius yang buta itu mengatakan, Rabuni, supaya aku bisa melihat. Maka pada saat itu juga ia melihat. Banyak yang mungkin mengalami demikian, dibungkam, disingkirkan, dikucilkan, tidak ada kuasa untuk berbicara, seperti tidak punya hak untuk berbicara. Maka kita kemudian, apa yang kau kehendaki? Supaya aku bisa sembuh, supaya aku bisa normal, dianggap seperti manusia yang lainnya, saya bisa diterima dan sebagainya. Ya, mungkin hidup saya pernah salah. Tetapi apakah kesalahan itu membuat saya harus dihukum seumur hidup, tidak diberi kesempatan untuk memperbaiki diri? Ada banyak orang yang mengalami situasi yang tidak mudah saat ini. Salah sekali tetapi dicap seumur hidup. Salah hanya sekali tetapi sudah seperti tidak ada kata pintu maaf lagi dalam hidupnya. Maka sampai ketika dia diminta datang kepada Yesus, Bartimius tadi sampai membuka jubahnya, menjadi rasanya saya ingin kembali lagi lahir, meninggalkan apa yang saya miliki dan saya ingin hidup baru lagi. Dan semoga kita juga dalam kehidupan ini disadarkan bahwa Dia, Tuhan kita, selalu memberi kesempatan kepada kita untuk memperbaiki dan mengupayakan hidup menjadi lebih baik. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku. Tahu nggak lagu itu? Bisa nyanyi bareng? Karena saya baru dengerin tadi terus tak catat gitu kan ya. Hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku memandang wadamu, kau tuntun langkahku. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Mungkin ada banyak kebutaan yang kita alami. Kalau kita mengkategorikan buta itu bisa jadi buta jasmani. Mungkin saya lihat di antara kita ini semua bisa melihat ya. Lambaikan tangan yang tidak bisa melihat semua. Tetapi bisa jadi yang buta itu hati kita, rohani kita buta. Ini yang perlu kita sadari. Maka hari ini kita diajak untuk melihat. Bisa jadi kita menjadi korban seperti Bartimius yang kemudian disingkirkan, tidak punya hak untuk bersuara, yang kemudian dikucilkan, merasanya kemudian tidak dipedulikan oleh orang lain. Tapi bisa jadi kita menjadi orang-orang yang buta hati dan rohani kita. Ambil bagian menyingkirkan orang lain, ambil bagian yang kemudian membutakan orang lain, meminggirkan orang lain. Kenapa gereja selalu menyerukan kita peduli, memperhatikan mereka yang miskin,
tersingkir, difabel, karena orang-orang inilah yang seringkali tidak punya akses, orang-orang inilah yang seringkali menjadi korban atas kehidupan kita, bahkan mungkin menjadi korban kita yang seringkali juga mendapatkan ketidakadilan, bisa jadi juga karena peran serta kita. Maka mari kita lihat masing-masing dari hidup kita. Apa yang menjadi rancangan-Mu ya Tuhan, kalau hari ini saya ditegur atas hidup saya? Bisa jadi saya menjadi bagian yang membutakan anggota keluarga saya, sehingga tidak ada kesempatan bagi anggota keluarga saya selain mengikuti apa yang saya kehendaki. Menjadi orang yang arogan, sehingga anak, pasangan kita itu menjadi orang-orang yang mungkin takut dengan diri kita. Karena kalau tidak mengikuti apa yang saya kehendaki, maka kemarahan yang muncul. Bisa jadi dalam kehidupan di sekolah juga demikian. Bisa jadi kita yang membutakan, sering memberi cap pada teman-teman kita, sering memberi label yang jelek pada teman-teman kita, membuli teman-teman kita, sehingga tidak memberi kesempatan bagi teman kita untuk berkembang, membutakan teman-teman kita. Atau bisa jadi kita juga membutakan dalam masyarakat, sehingga kita berlaku tidak adil pada orang-orang di sekitar kita. Karena saya merasa paling benar, maka saya kemudian mengorbankan orang lain, sehingga seperti menjadikan mereka Bartimius yang buta, yang hanya kemudian bisa meminta-minta belas kasih dari kita. Padahal kita diajak oleh Yesus untuk mengembangkan dan membuat orang mandiri. Semoga kita semakin tahu atas apa yang dikehendaki Tuhan pada kita. Kalau kita menyadari bahwa saya saat ini mengalami kebutaan, maka jangan takut untuk datang kepada Yesus dan mengatakan, Yesus anak Daud, kasihanilah aku, karena aku ingin berkembang dan ingin membuat hidupku lebih baik lagi. Kusadar bahwa Engkau punya rencana yang baik, kusadar bahwa ada banyak rencana yang tidak bisa kulihat, tetapi hari ini Engkau memberikan secercah penglihatan pada kami untuk lebih baik lagi. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dan sepanjang segala abad. Amin.